Yang bicara Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim. Setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Tapi bohong. Nah teman-teman, itu untuk pembukaan saja ya. Itu kaum Haluwiyun ya. Haluwiyun itu kalau bercerita, wow luar biasa itu. Kalau menceritakan kakeknya itu sampai berbusa-busa begitu ya. Aduh, Masya Allah. 1000 kambing tiap hari. Nah kita ke videonya ya. Saya akan bacakan tulisan luar biasa, menarik sekali kawan, untuk kita simak ya. Ini tulisan Kiai Abdul Ghalib Syahuri Nur PP Misas Pamekasan. Ya, kado di hari raya untuk para tokoh dan elit muslim negeri ini. Kita langsung ke bab 1, doktrin-doktrin kesesatan yang harus diluruskan. Dalam berbagai kitab-kitab sufi, kaum para habaib telah tersebar luas dan menjadi dasar bagi mereka sebagai pegangan yang selalu dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Ungkapan tersebut berbunyi, amal salaf kami dari Al-Abi Alawi adalah hujjah. Cukuplah bagi kami untuk menjadikan mereka sebagai tauladan. Ungkapan ini dikutip dari kitab Bughyatul Mustarsyidin ya. Nah, kitab ini cukup dikenal di kalangan pondok pesantren. Kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur ya. Nah, meskipun ditujukan untuk memuliakan para pendahulu mereka, dalam kurung leluhur, pemahaman yang keliru tersebut bisa melahirkan penyimpangan teologis yang serius. Maka dari itu penting dilakukan klarifikasi ilmiah demi menjaga kemurnian prinsip aswaja ahlu sunnah wal jamaah. Adapun kutipan lengkapnya sebagai berikut. Amalu salafina wa sadatina al-ashraf ali abi alawi hujjatun. Wa kafa bihim liman iktada bihim wa qtassa atharuhum qudwatan. Wa kaifala wa qad tabaqal arda dzikruhum wa muliatid dunya min tarajimihim wa jamili sirihim. Subhanallah. Artinya perbuatan para pendahulu kita dan para tuan kita, para syarif dari keluarga Abi Alwi ya, ini lebih spesifik terhadap leluhur mereka. Abi Alwi adalah hujjah, dalil. Dari awal ini sudah kita lihat bahwa Abi Alawi ini mereka merepresentasikan sebuah hujjah, dalil ya dari tindakan-tindakan mereka. Ini kok menyerupai Nabi yang sudah mendapatkan wahyu begitu ya. Bagaimana tidak, cukuplah mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang mengikuti jejak dan tradisi mereka. Bagaimana tidak, nama mereka telah memenuhi bumi dan dunia dipenuhi dengan biografi serta kisah-kisah indah perjalanan mereka. Min tarajimihim wa jamili sirihim. Ini dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 835 ya. Dalam Islam sumber hukum hujjah syar'i yang disepakati para ulama hanyalah ada 4 ya. Nih ya, kita harus paham ini bahwa hujjah, dalil yang bisa kita ambil itu dari 4 ini. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, merupakan firman Allah, itu mutlak yang bisa kita ambil ya. Kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi SAW yang sahih, dan yang ketiga ijma' sahabat atau ulama mujtahid. Yang keempat qiyas yang sah. Nah, tidak ada satupun manusia selain Rasulullah SAW yang perbuatannya dijadikan hujjah mutlak atau dijadikan dasar hukum ya. Selain Nabi Muhammad itu tidak ada manusia yang bisa dibuat hujjah secara mutlak. Kemudian Al-Ba'alawi ini kok mengklaim dirinya bahwa cukuplah leluhur-leluhur mereka itu sebagai dalil ataupun hujjah untuk mengikuti semua amal-amalnya. Karena selain Nabi Muhammad SAW tidaklah maksum dari kesalahan. Dengan asumsi di atas, amalu salafina ya wa ali ba'alawi hujjatun akan membenarkan segala hal yang dilakukan
Dan dikatakan para pendahulu, para habaib al-Bani Alwi, yang perlu ditinjau oleh para ulama kebenarannya. Ya, jadi tidak heran ada Habib siapa itu? Habib Taufik Assegaf yang mengatakan bahwa Anda nggak ngikuti Al-Quran sesat, ngikuti Al-Quran nggak ngikuti Habib sesat. Gimana itu? Aduh, ya Allah. Ini luar biasa, berarti memang ada dasarnya, dan itu sudah beredar di pondok-pondok pesantren, kitab Bugyatul Mustarsyidin. Ya, perlu ditinjau oleh para ulama kebenarannya, apalagi banyak cerita tentang salaf mereka yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh tokoh salaf mereka yang pertama adalah Habib Abu Bakar bin Salim. Dalam manaqib beliau diceritakan dengan redaksi yang berbunyi qad a'tanil haqqa tasarrufil kauni kulli hayyan wa maitan, wa qala li ya abdi mulki mulkak tasarruf fihi kaifa syi'tah, ya. Artinya, aku telah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala hak, kebenaran untuk mengatur semua alam semesta, baik yang hidup atau yang mati. Benda yang punya kehidupan atau yang tidak, ya, benda mati. Wow, luar biasa. Berkata kepadaku, kerajaanku adalah kerajaanmu, maka kamu aturlah sesukamu. Ini diambil dari Al-Waraqat, ya, halaman 303. Ini dibuktikan dengan syair-syair beliau berbunyi, ana arsyuha wal kursi wa ana lis sama'i banaiha, ana bazuha wasyabbu wa ana lil ma'ani aqrabuha, wa ainul haqiqati aini wa asyrabu man saqaiha. Artinya, akulah arsy dan kursinya, dan akulah yang membangun langitnya. Akulah rahasianya, para wali dan bintang-bintang adalah anak panahku. Dan hanya akulah yang dekat dengan surat-surat yang agung. Ini dalam kitab Al-Ma'ani wal Wastani, ya. Mata hakikat adalah mataku dan aku meminum dari puncaknya. Nah, meminum dari puncaknya. Nah, seperti ini apakah harus kita benarkan, kawan, ya? Allah berfirman, walam yakun lahu syarikun fil mulki, bahwa Allah Ta'ala itu tidak ada kerjasama di dalam kerajaannya. Artinya tidak ada sekutu dalam kerajaan Allah. Menyekutukan Allah jelas adalah kemurtatan yang telah disepakati dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa karya Imam Qadhi Iyad dan risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Hasyim Asy'ari, menghukumi kufur secara sepakat bagi orang yang mengaku berbicara dengan Allah. Ya, wa qala li, ya, ini kan bahwa Abu Bakar bin Salim ini seakan-akan Allah wa qala li. Astagfirullah. Yang kedua, Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi, ya. Bagaimana? Dalam manaqib beliau diceritakan dalam redaksi yang berbunyi, wa min karamatil Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi anna al-habiba al-madhkura idza ra'a imra'atan fit tariqi qabasaha fi saddaiha. Aduh, ya Allah. Wal hikmatu fi dzalik annahu yakhruju syahwatu zina minha. Artinya, sebagian dari karomah Habib Ahmad bin Ali Al-Habsyi, bahwa beliau ketika melihat seorang perempuan di jalan maka dihampirinya lalu meremas-remas payudaranya. Allah. Dan hikmah dari perbuatan tersebut untuk mengeluarkan birahi zina dari si perempuan itu. Tapi bohong. Ini di kitab Kanzus Sa'adah halaman 237. Apakah ini juga harus dibenarkan? Padahal ini sudah jelas perbuatan dosa yang dianggap kemuliaan atau karomah. Allah Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la ya'muru bil fahsya. Ini
Ini cuma dari kalangan klan Ba'lawi saja ya. Meremas-remas susu seseorang di jalan itu yang dianggap sebuah perbuatan yang mulia. Dilihat dari pandangan Al-Quran, hadis ya, nggak ada yang menjelaskan bahwa meremas susu seorang wanita di jalan itu ya dengan paksa itu punya nilai ibadah, dikatakan karomah itu piye itu. Aduh ya Allah. Kemudian kalau seperti memencet payudara perawan di jalan dianggap adalah hikmahnya perbuatan baik, berarti sudah menghalalkan barang yang diharamkan. Hukumnya jelas keluar dari Islam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Yang nomor 3, Al-Habib Ahmad Al-Haddad, yang diceritakan oleh Al-Habib Muhammad bin Zain As-Sumit. Redaksinya berbunyi, qala radhiyallahu anhu ma nambutu ashabu Rasulillah illa ala suhbah walau adraknahu lakunna man asbaqahum. Waduh, ini luar biasa ya. Ini lancang sekali ini ya. Artinya beliau ya Al-Haddad ini berkata, kami tidak pernah mengistimewakan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali karena mereka menjadi sahabat Nabi. Jadi konteksnya kenapa sahabat itu dihormati ya karena memang jadi sahabat Nabi, tidak punya keistimewaan lain. Nah begitulah yang mereka maksud itu. Nah, jika kami hidup bersama mereka, niscaya kamilah yang terdepan. Yang Ba'lawi ini yang terdepan. Artinya mereka lah yang terpilih menjadi orang istimewa itu. Tapi bohong. Aduh, subhanallah. Ini dijelaskan dalam Ghayatul Qasdi wal Murad ya, halaman 101. Nah, apakah ini juga harus dibenarkan? Ini pertanyaan. Padahal ini adalah akhlaknya setan ya, akhlak sombong. Perkataan ini akan mengeliminasi firman Allah yang akan mengakibatkan murtad atau dosa besar. Allah berfirman, "Idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Artinya, di saat mereka berdua, Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua, Nabi bersabda padanya, Abu Bakar, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan firman Allah, wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala saufa yardah. Artinya orang yang paling bertakwa Abu Bakar akan dijauhkan dari neraka, yaitu orang yang membelanjakan hartanya untuk bersuci, menjaga dari sifat bakhil dan tamak. Dan tidak ada seorang pun yang memberikan nikmat kepadanya yang harus dibalas. Semua itu semata-mata untuk mencari ridha Allah yang maha tinggi. Allah pasti akan meridainya.